bahwa saya memang sebelumnya menyurati DPRD untuk hearing dengan Pemda Kota Baru. Yang pertama yang topik-topik yang akan kami bahas pada hari ini adalah dengan ini Pemda secepatnya merealisasikan pembayaran utang proyek yang 2018 dan 2019. Nah, untuk itu ini yang sebenarnya ada topiknya ada banyak, tapi ini satu ini aja dulu yang ingin kami sampaikan bahwa sebenarnya kontraktor ini bingung, Pak. Yang pertama, kita mendapat lelang itu pun sudah susahnya minta ampun. Bekerja sudah proyek selesai, ternyata kita mengambil uang kita sendiri aja sampai sekarang belum tuntas. Nah, ini sebenarnya ini kayak, kalau saya rasa ini filmnya kebalik, Pak. Mosok masyarakat ngutangin negara, itu yang mestinya harus dipikirkan. Waktu itu tahun 2018 saya pernah konsultasi dengan salah satu wakil ketua DPRD di sini, bahwa sebenarnya ada solusinya, bahwa Pemda menerbitkan surat utang dan diketahui oleh DPRD atau mungkin diparipurnakan atau gimana. Dan itu sudah saya sampaikan, ternyata sampai sekarang ini sudah 2 tahun. Nah, ini yang perlu kita sampaikan, bahwa kontraktor pun juga bahwa modalnya juga ngutang, Pak. Nah, kalau sekarang ini sudah sampai 2 tahun tidak dibayar, kita bunga di bank juga harus dibayar. Nah, ini nanti solusinya gimana? Supaya bahwa kita ini sudah susah, mau disusah-susahin kan. Kalau nanti sampai bunga banknya itu tidak dibayar, kita sudah susah, sudah ditagih sana sini, sudah ditagih toko, tapi ternyata sampai sekarang tidak ada realisasinya. Nah, kami mohon kalau memang ini segera direalisasikan. Gimana kalau memang harus kita menunggu kapan janjinya, jadi bukan janji taruh ya, Pak. Jadi kan selama ini dijanjikan terus, nanti waktu perubahan, ternyata perubahan 2018 nihil. Nanti anggaran baru 2019 kosong. Akhirnya sampai sekarang 2 tahun, mungkin ada juga yang 3 tahun kawan-kawan ini. Nah, ini kami mohon sebenarnya apa ini? Ada apa gitu loh? Kesalahannya di mana? Mestinya kita harus tahu. Jadi kita ini sudah lelang sudah susah. Nanti kita MC aja susah. Kita mau MC itu, Pak, itu nanti ada yang orang yang biasa tanda tangan di situ, ternyata orangnya nggak ada. Begitu orangnya nggak ada, yang lain, oh nanti aja nunggu yang itu, orang itu. Ternyata begitu orang itu yang kita tunggu apa? Ini ternyata orang yang tadinya lagi nggak ada lagi.
Jadi MC itu sampai berbulan-bulan kita nagih itu. Nah dulu waktu kita pernah di sini juga, waktu masalah ini BPKAD sudah, saya waktu Pak Haji Kadir saya sudah ngobrol juga, sudah saya sarankan waktu itu bahwa kalau di BPKAD itu, kalau di KPPN itu kalau proyek, kalau berkasnya sudah benar semua, tidak ada yang salah, itu 8 jam duit kita sudah ada di rekening. Ini saya sampaikan ke Pak Haji Kadir dulu. Kalau rutin 24 jam. Nah akhirnya sekarang sudah lumayan, 2 hari ya lumayan lah. Dulu tuh bisa sampai berminggu-minggu kita muter berkas itu berapa meja itu zaman dulu Pak. Nah sekarang udah lumayan. Kemarin sudah kawan-kawan katanya sudah 2 hari. Karena saya nggak pernah ngurus MC dan saya juga nggak dapat proyek. Selama 3 tahun ini saya nggak dapat proyek. Gitu. Nah jadi disinilah ternyata kontraktor-kontraktor lokal kita ini, dulu waktu saya pertama jadi ketua KPNSI, di KPNSI itu anggotanya 270, sekarang mungkin tinggal 40 atau 50 Pak. Ya karena ini sudah proyeknya susah, karena dibayar. Nah kadang gini, kalau kita ngambil MC, kita ini kan ngambil di bank, uang di toko. Kalau misalnya si kita ini nggak kebayar-bayar, uangnya juga nggak muter. Akhirnya kontraktor ini terbelit-belit Pak. Jadi sekarang saya ini malah jual sayur aja Pak, nggak jadi kontraktor lagi karena nggak dapat apa-apa Pak. Mau lelang juga susah, syaratnya disusah-susahin. Jadi menurut saya tidak wajar gitu loh. Jadi lelang pun itu Pak, itu juga ada indikasi permainan. Karena apa? Saya bilang gitu. Karena ada syarat yang kira-kira orang lain nggak bisa. Yang bisa hanya pemainnya, jagonya aja gitu loh. Dan itu pun waktunya sempit. Jadi kita nggak bisa ini lagi gitu. Jadi maksud saya sekarang, ya kalau begitu terus, saya nggak tahu Kota Baru mau jadi apa. Jadi kelihatannya ini mengurus negara itu kayak mengurus rumah tangga. Masyarakat itu tidak pernah dipedulikan. Nggak tahu, saya juga nggak ngerti itu. Tapi yang jelas ini intinya, para kawan-kawan ini minta direalisasikan pembayaran utang-utang proyek yang 2018. Saya kira itu dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya bukan ada tadi kata-kata bahwa BPK yang menentukan hutang itu. Jadi seperti ini mekanismenya. Begitu kita dapat kontrak, ya kan, dibayar, ada duit dibayar. Begitu tidak ada uang, artinya waktu itu tidak tersedia, maka di tahun selanjutnya SKPD tempat pian begawi nih, SKPD tempat begawi itu mengakui hutang SKPD tersebut kepada pian selaku pengusaha di dalam laporan keuangannya. Di dalam laporan keuangannya tercantum dalam neraca itu salah satunya hutang kepada CP ini sekian. Jadi demikian ininya.
Kalau tidak diakui oleh atau ada seperti yang saya alami waktu saya menjadi sekretaris di Bina Marga, ada ketika saya tahu jumlah hutang Bina Marga itu sekian gitu loh. Tapi ketika saya lihat, ketika saya masuk waktu itu, ternyata kenapa hutangnya cuma sekian di laporan keuangan? Saya telusuri lah, oh ternyata belum terakui dalam laporan keuangan. Nah ini hal yang seperti ini, hal seperti ada di antara orang seperti itu belum terakui di laporan keuangan tahun yang lalu itu, maka tahun depan ini pasti tidak akan bisa bayar, karena baru akan bisa diakui sebagai laporan keuangan oleh SKPD yang bersangkutan itu di tahun berikutnya. Nah, tugas BPK adalah memastikan bahwa laporan keuangan itu telah disajikan sesuai dengan prosedur standar penyajian laporan keuangan. Ini sekaligus menjawab kenapa WTP maka hutang ada. Nah itu jadi seperti itu. Jadi kalau laporannya sesuai dengan kaidah yang ada, maka akan dinyatakan wajar tanpa pengecualian. Ketika itu tidak terakui, maka contoh 2018 ya kan, dilaporkan 2019, tapi tidak terakui dalam neraca, akhirnya 2000 selanjutnya baru bisa. Nah, BPK dalam pemeriksaan ini adalah tadi BPK turun dalam memeriksa laporan keuangan kita. Dia tidak punya waktu yang cukup untuk memastikan hutang tersebut, maka dimintalah inspektorat untuk melakukan audit kelengkapan bahwa benarkah yang sudah tercantum ini sesuai, karena rekan pemeriksa rekan kerja dari BPK itu adalah inspektorat. Nah, ketika keluarlah rekomendasi inspektorat, betul hutangnya jumlahnya sekian, lengkap itu tercantum dalam neraca, ada rekomendasi dari inspektorat bahwa sudah sesuai, barulah dianggarkan di APBD perubahan tahun sebelumnya. Barulah dianggarkan di APBD perubahan tahun sebelumnya. 2017 kita bayar 2018 yang sudah lengkap. Artinya dalam laporan keuangan ada, ledger inspektorat sudah keluar. 2018 kita anggarkan di 2019 dan selanjutnya. Nah, ada hal yang sedikit khusus di ketika tahun 2020 ini. Laporan BPK sudah keluar, dari rekomendasi inspektorat juga sudah keluar, akan kita anggarkan rencana di 2020 perubahan. Ternyata kita dialami seluruh dunia, kita ada pandemi COVID, sehingga refocusing anggaran kita dikurangi. Lalu dengan demikian maka karena kekurangan anggaran maka tidak bisa kita bayar. Dinas saja banyak yang menjerit, yang karena kekurangan pendapatan kita juga dikurangi, dan ada instruksi pusat untuk pengurangan, maka harus dikurangi juga. Nah, dalam perubahan ini adalah agendanya menyelaraskan yang mungkin nanti ada terpotong kemarin dinas-dinas kan, nah seperti itu. Nah, sebelum lanjut bayar hutang tentunya dananya setelah kita akumulasi semuanya itu sebesar 79.839.000.000 rupiah. 2000 perubahan 20 tentunya itu tidak mungkin kita lakukan, sehingga pemerintah daerah mengambil kebijakan sebagaimana tertuang dalam PPAS 2021 yang masih dibahas di DPRD, akan dibayar hutang-hutang bapak-bapak itu semua di anggaran tahun 2021. Jadi itu yang perlu saya tambahkan segera dalam hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum.